teman-teman penikmat cerita horor di channel spesial horor ini. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Pulau Drama dari akun Twitter ikan busuk @busukikan. Buat kalian yang sudah tidak sabar mendengarkannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku dan suami tinggal di UK sudah hampir 3 tahun. Dan ternyata aku baru tahu kalau suami sering punya pengalaman horor. Karena suami skeptis, dia tidak merasa kalau pengalamannya itu seram atau mistis. Tapi pas dia menceritakan, menurutku seram sekali. Oh iya, aku share di tweet anonim karena suami bersikeras identitas kami disamarkan dan identitas teman-temannya dia yang terlibat tidak bocor. Walaupun begitu, semua cerita yang dia alami memang real. Karena selama aku kenal suami, dia bukan tipe orang yang suka ngebual. Pengalaman pertamanya suami yang mau aku ceritakan, aku kasih judul Pulau Drama. Jadi suamiku dulu pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Dia tergabung di komunitas teater di kampusnya dan dia waktu itu terlibat di satu proyek pembuatan film buat komunitasnya. Waktu rapat pemilihan lokasi setting, seniornya, sebut saja Mas Joni, menyarankan dia buat survei ke satu pulau yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Pulau ini masih berupa hutan konservasi yang jarang didatangi waktu itu tahun 2005. Karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dan Mas Joni meyakinkan suami kalau alamnya memang cocok. Jadilah suami setuju untuk ke pulau itu jadi lokasi survei pertama buat proyek filmnya dia. Habis rapat, mereka pun menjadwalkan kapan survei akan dilangsungkan. Suamiku dan Mas Joni berencana buat survei hari Sabtunya karena mereka sama-sama ada waktu. Karena keterbatasan dana dan mepetnya waktu, mereka merencanakan buat survei berdua dan menginap semalam di pulau itu. Singkat cerita, suamiku sempat bertanya ke Mas Joni minta informasi medan yang akan dia lalui. Suamiku sempat berpikir mau bawa set full gear buat naik gunung. Tapi Mas Joni bilang ke suami, "Sudah, tidak usah, medannya gampang kok." Dan akhirnya suami pun percaya. Hari Sabtu pun tiba. Suamiku waktu itu punya mobil dikasih sama ayah mertua. Mobil Daihatsu Zebra yang kursi belakangnya dilepas. Suami dan Mas Joni pun berangkat pagi-pagi dari kampus dengan peralatan seadanya. Sesampainya di pantai yang mau ke pulau itu, suami dan Mas Joni langsung menuju ke posko balai konservasi buat minta izin sekaligus buat mengisi buku tamu. Pas di situ, pegawai balai konservasi memberikan warning ke suami dan Mas Joni. Dia bilang, "Kalian tahu kan tantangan di pulau itu?" Mas Joni pun menjawab, "Tahu Pak, kan saya sudah pernah ke sini." Suamiku pun heran karena Mas Joni tidak pernah bercerita tentang pantangan apapun sebelumnya dan perasaannya mulai tidak enak. Penasaran dan sedikit kesal saat mengeluarkan barang dari mobilnya, suami bertanya pada Mas Joni, "Mas, kok tidak ngomong kalau ada pantangan?" "Pantangan apa sih?" Mas Joni menjawab, "Sudah, tidak usah dipikir, tidak penting, itu cuma tahayul."
Suamiku saat itu heran. Saat itu suamiku mengenal Mas Joni sebagai seniornya di teater. Dia mengajarkan banyak prinsip dasar keteateran, sehingga dia dikenal sebagai expertnya dalam bidang keteateran. Namun suamiku juga pernah mendengar beberapa rumor tentang Mas Joni. Suamiku bilang Mas Joni adalah karakter yang unik. Ia sering menyendiri duduk di dahan pohon, ngomong sendiri, dan tiba-tiba membuat happening art. Suamiku menganggap Mas Joni mendalami kontemplasi peran watak. Tapi rumor yang beredar sangat tidak rasional. Rumor yang beredar kala itu macam-macam tentang Mas Joni, dari mengalami gangguan kejiwaan sampai punya indera keenam atau anak indigo. Ada yang sampai pernah berani bersumpah ke suamiku kalau Mas Joni pernah sengaja menjatuhkan diri dari jembatan tanpa luka. Di dalam keheranannya, karena sifat skeptis suamiku, dia tidak peduli lagi sama pantangan yang dibilang bapak petugas penjaga konservasi. Mereka pun mengangkut barang, menyewa perahu dan berangkat menuju pulau tujuan. Mereka menyewa perahu kecil bermotor milik nelayan setempat ke pulau itu. Karena habis hujan, ombak tinggi mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi suami dan Mas Joni. Dari kejauhan, pulau tujuan terlihat dengan awan gelap menggelayut di atasnya. Sesampainya di pantai pulau, nelayan yang mengantar mereka bertanya, "Disusul jam berapa, Mas?" "Jam 10, Mas," sahut suamiku. "Loh, nginap?" tanya nelayan. "Iya, Pak D." Kali ini Mas Joni yang menjawab. "Nanti malam kalau tidak kuat, itu obornya ya, Mas," kata si nelayan seraya menunjuk obor tergeletak di pantai. Suamiku makin heran. Saat ia mau bertanya kuat apaan, Mas Joni menimpali. "Iya Pak D, saya sudah tahu. Terima kasih," seraya membayar setengah biaya perjalanan. Sebelum suami bertanya, nelayan sudah berlayar menjauh. Di saat itu suamiku mulai merasa ia dibodohi oleh Mas Joni. Dia mulai khawatir dengan keamanannya. "Mas Jon, beneran ini aman?" Mas Joni menjawab. "Aku sudah pernah ke sini. Ayo, cepat, nanti keburu malam," seraya mengangkat ransel dan berjalan menuju hutan yang gelap. Saat membalikan badan, suamiku melihat lembayung pepohonan membentuk gerbang ke dalam hutan yang gelap sekali, seperti terowongan yang tidak kelihatan ujungnya. Begitu dia masuk di terowongan itu, langsung kedengaran ramai suara hutan. Saat itu juga suamiku melihat Mas Joni sudah jauh berjalan. Ia pun menyusul. Di dalam hutan terasa lebih dingin. Suamiku merasa ada yang aneh dengan hutan di pulau itu. Hutan itu sangat ramai suara hewan, seakan menyambut siapa saja yang masuk. Mulai dari monyet, kumbang, sampai tokek, kedengaran riuh redam waktu suamiku dan Mas Joni jalan di jalan setapak yang licin dan berlumpur karena habis hujan. Suamiku susah payah mengikuti Mas Joni tidak biasa jalan di hutan licin pakai sendal jepit. Setelah beberapa lama, jalan mulai menyempit. Terlihat di kejauhan Mas Joni mulai memakai parangnya untuk menebang ranting yang menghalangi jalan. Tiba-tiba jalan mulai terbuka dan sampailah mereka sebuah tebing. Suamiku dan Mas Joni berjalan melipir di tebing itu dengan berpegangan pada akar-akar tumbuhan rambat. Waktu suamiku melihat ke bawah, terlihat karang-karang tajam dan deburan ombak yang menghantam tebing. Satu langkah yang salah, dia bisa jatuh dan tewas.
Pelan tapi pasti, suamiku merambat di tebing itu sampai dia berpapasan dengan rombongan pendaki gunung yang memakai peralatan lengkap. Setelah para pendaki melewatinya suamiku, ia baru sadar bahwa tidak seharusnya dia melewati jalur itu tanpa peralatan. Merasa dibohongi, suamiku pun berteriak pada Mas Joni, "Mas, yang bener ini, katanya medannya gampang. Sudah, ayo balik saja. Aku tidak mau mati di sini." Mas Joni menjawab, "Ini loh, sudah dekat. Mosok mau balik?" Karena lelah dan kesal, suamiku pun berhenti sejenak di pinggiran tebing dengan tangan bergantung di akar pohon sebelum kembali meneruskan perjalanan. Saat itu dia baru sadar Mas Joni sudah tidak terlihat lagi di depannya. Bingung karena suamiku tidak tahu jalurnya, ia pun meneruskan perjalanan sambil memanggil Mas Joni hingga tidak lagi meniti pinggiran tebing. Beberapa saat kemudian, suamiku melihat jalan bercabang ke kanan turunan dan ke kiri mendaki. Karena Mas Joni tidak juga menyahut, ia mengambil jalan mendaki. Ia jalan masuk hutan kembali hingga menemui sebuah sumber air yang membentuk kolam yang luas. Karena capek, ia duduk di pinggiran kolam dan tidak lama terdengar suara geraman binatang. Suamiku tersentak dan mencari sumber suara geraman itu. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Langit mulai gelap dan gerimis. Suara geraman menjauh dan dia pun sedikit tenang. Suamiku berteduh di bawah pohon dan tiba-tiba ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Kenapa kamu di sini?" tegur suara di belakang suamiku, dan ternyata itu adalah Mas Joni. Suamiku kaget dan menyahut, "Lah, aku lagi nyari kamu, Mas." "Ayo, jangan di situ, bahaya," sahut Mas Joni sambil mendorong suamiku. "Bahaya apa, Mas?" tanya suamiku. "Sudah, diam, nanti keburu malam," ujar Mas Joni. Suamiku pun tidak banyak bertanya lagi dan berjalan mengikuti Mas Joni, karena memang saat itu sudah menjelang sore. Sesampainya di lokasi, suamiku terpukau dengan keindahan alam di dalam pulau itu. Lokasi yang dimaksud Mas Joni adalah sebuah danau air asin di dalam pulau yang tertutup dengan tebing-tebing di sekelilingnya, lengkap dengan air terjun. Saat suamiku sampai di situ tepat saat sunset, air laut memendarkan cahaya kemerahan matahari sore. Di pantainya terlihat kemah yang terbangun. Suamiku langsung meletakkan barang-barang yang dibawanya di dekat tenda dan mendekati pinggiran pantai. Hangat air danau menyentuh kakinya. Suamiku terpukau melihat pelangi di balik air terjun. Teringat dengan tugasnya, suamiku segera ambil kameranya dan mulai mengambil foto lokasi itu untuk referensi setting film. Hingga malam pun tiba. Saat bercerita, suami ambil nafas panjang dan berkata, "Keindahan pulau tiba-tiba berbalik 180 derajat. Malam itu sangat dingin. Suamiku duduk di depan api unggun yang dibuat Mas Joni untuk masak mie instan. Mas Joni duduk di sebelahnya sambil menghisap rokok kretek. Suasana di pantai itu sunyi. Cuma kedengaran suara ombak yang menyentuh pasir pantai. Keingat sama kolam tempat dia nyasar sorenya, suamiku bertanya sama Mas Joni, "Mas, sumber air tadi kenapa dibilang bahaya?" Sambil menghisap rokoknya, Mas Joni menjawab, "Ingat tidak pantangan yang diomongkan sama pegawai konservasi? Yaitu tadi tempatnya. Itu namanya Sendang Larangan. Kamu dengar suara binatang kan di sana?" tanya Mas Joni. "Iya, Mas. Hutan ini
masih perawan, sumber air tawar tempat binatang-binatang buas mencari mangsa. Jadi pengunjung pulau tidak boleh masuk ke situ. Jelas Mas Joni. Suamiku merasa aneh. Hewan buas apa yang masih ada di Jawa? Babi, sebut Mas Joni. Seperti tahu pikiran suamiku, dia menjelaskan. Celeng itu makan apa saja kalau lapar, termasuk orang. Kata-kata Mas Joni membuat suamiku bergidik membayangkannya. Ayo sekarang latihan karakter, ajak Mas Joni tiba-tiba. Suamiku pun setuju. Dia segera ambil posisi kontemplasi, memasukkan karakter, terus mulai merapalkan monolog yang dihafalnya saat dia berperan sebagai bapak di naskah Marriage Proposal by Leo Tolstoy. Saat itu juga suamiku mulai merasakan keanehan. Kontemplasinya lebih tajam dan seolah-olah dia bukan dirinya sendiri. Dia menjadi perannya, seorang tua yang pemarah dan punya harga diri yang tinggi. Dia merasa hutan kembali ramai. Dia merasa banyak mata yang melihatnya dari balik pohon dan semak-semak hitam di sekitarnya. Setiap dialog serasa disambut oleh denyitan, lolongan, dan pekikan hewan-hewan di hutan. Gemerisik daun meramaikan suasana pulau malam itu. Tidak terasa, saking menjiwainya, dia menyelesaikan monolog Marriage Proposal lebih baik daripada waktu mementaskannya di panggung. Kelelahan, berkeringat, suamiku pun jatuh terduduk. Saat itu juga, hutan seperti memberikan aplaus. Suamiku lalu menoleh ke arah Mas Joni yang mengisap dalam-dalam rokok kreteknya dan dia melihat serupa wajah yang dipendarkan di belakang api rokok Mas Joni. Muka orang tua yang menyeringai. Sesaat lalu hilang, membuat suamiku terhenyak. Kelihatan ya, ujar Mas Joni sambil menoleh ke suamiku. Banyak tadi yang lihat, lanjutnya. Kan dulu sudah aku bilang, kalau mainmu bagus, yang nonton tidak cuma manusia. Mas Joni tertawa. Ia dulu pernah bilang hal yang sama saat suamiku naik panggung pertama kali. Suamiku tidak pernah percaya sama hal-hal gaib. Jadi malam itu dia cuma menganggap itu halusinasinya karena terlalu capek seharian berjalan menembus hutan. Ia pun masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur malam itu. Beberapa menit kemudian dia pun tertidur. Suamiku terbangun malam itu oleh suara berisik di depan tenda. Dia ambil senternya dan menyadari kalau Mas Joni tidak ada di dalam tenda. Cahaya api unggun berpendar dari luar tenda. Suamiku terduduk sambil mengamati pendaran cahaya itu. Tidak lama duduk, tenda suamiku berguncang keras. Seperti ada sesuatu yang menabrak tenda dari samping dengan cukup keras. Sambil terdengar suara binatang menggeram seperti yang didengar suamiku sorenya. Kali ini suaranya disertai dengan endusan mengorok. Suamiku langsung teringat dengan kata-kata Mas Joni tentang celeng yang bisa makan daging manusia. Seketika rasa takut menyergap dan suamiku mencari parang yang dibawa Mas Joni. Tapi parang itu tidak ada di tempatnya lagi, sehingga dia hanya bisa terdiam. Dari pendaran cahaya api unggun yang hampir padam di luar tenda, suamiku melihat siluet makhluk yang menyerupai babi dengan taring yang panjang. Dia meyakini karena efek optik makhluk itu terlihat lebih besar dari yang seharusnya. Saat itu suamiku berpikir kalau dia tetap di dalam tenda, makhluk itu bisa masuk sewaktu-waktu dan dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Jadi dia menunggu sampai makhluk itu tidak ada di depan tenda lagi dan dia
mau lari nyebur ke pantai. 5 menit kemudian, makhluk itu tidak kelihatan lagi siluetnya di depan tenda. Suamiku bergegas membuka tenda, terus dia berlari menuju pantai. Belum sampai nyebur, dia balik badan penasaran sama makhluk di tenda yang dia soroti senternya ke arah itu. Dan ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sekitaran tenda. Suamiku menyorot senternya ke segala arah. Tanda-tanda adanya binatang sepertinya tidak ada. Penasaran, dia jalan pelan balik ke arah tenda. Dia sorotkan senternya ke arah api unggun yang hampir padam. Di situ suamiku heran. Tidak ada tanda-tanda ada binatang atau makhluk apapun. Suara geraman sudah tidak ada lagi. Dia mencari jejak kaki, tapi karena tenda berdiri di bagian rerumputan, jadi dia tidak bisa melihat jejak kaki apapun. Di situ suamiku sempat berpikir keadaan aman. Namun saat dia menyorotkan senternya ke resleting pintu tenda, suamiku baru ingat. Waktu dia lari, dia belum sempat menutup pintu tenda. Di situ suamiku langsung drop. Dia menyorotkan senter kemana-mana untuk mencari Mas Joni, tidak ada. Dia akhirnya memberanikan diri. Buat ke pintu tenda dan mengecek. Pelan-pelan dia singkap pintunya. Dia sorotkan senternya ke dalam tenda dan benar saja, dia melihat sepasang titik kuning kemerahan memantulkan cahaya senternya, dibarengi suara dengkuran yang sangat keras. Makhluk itu menghadap suamiku. Bulunya hitam legam menyerap cahaya senter. Yang terlihat hanya sepasang mata kuning kemerahan. Dia berdiri di atas 4 kakinya sambil kembali mengeluarkan suara geraman dan dengkuran. Suamiku merasakan seluruh badannya lemas. Kakinya tidak lagi kuat menyangga badannya. Ia lalu mundur perlahan karena tidak mau membuat makhluk itu panik. Nahas, saat dia mundur, dia tersandung tumpukan kayu api unggun dan jatuh terduduk. Suamiku jatuh dengan suara yang keras, membuat binatang itu panik, membuka mulutnya meraung dan mulai berlari ke arah suamiku. Saat itu, suamiku berusaha untuk bangun, tapi dia tahu dia tidak akan bisa lari. Ia lalu bersiap untuk ditabrak. Namun, sekelebat bayangan seketika melompat dari samping tenda ke atas makhluk itu, menimpanya hingga tersungkur. Terdengar bunyi kerenyitan dan dengkuran makhluk itu yang meregang nyawa. Suamiku dengan tergopoh-gopoh mencari senter untuk mencari tahu ada apa. Ternyata di atas makhluk itu sudah ada Mas Joni yang berlumuran darah dengan tangan memegang parang yang menancap di atas tengkuk makhluk hitam itu. Suamiku berkata dengan terbata-bata, Mas Joni? Mas Joni menyeringai seperti menikmati makhluk yang meregang nyawa yang didudukinya. Mukanya dan kaosnya penuh cipratan darah. Lalu dia mencabut parangnya dan berjalan ke arah suamiku. Seraya menunjuk bangkai makhluk itu, Mas Joni berkata, "Dia penghuni sendang larangan. Kamu pas ke sana sudah diincar." Suamiku menyorot bangkai makhluk hitam itu. Ternyata makhluk itu adalah makhluk yang menyerupai celeng, namun bentuknya sangat aneh. Tidak seperti celeng pada umumnya. Kaki depannya hampir 2 kali kaki belakangnya. Kupingnya kecil, hampir menyerupai tanduk. Kakinya punya kuku yang tajam dengan 2 jari. Dan gigi-giginya tajam, dengan 2 gigi bawah mencuat ke atas. Belum habis keheranan suamiku, Mas Joni
menggenggam kaki depan si celeng dan mulai menyeretnya menjauh. Suamiku bertanya, "Mau dibawa kemana, Mas?" Mas Joni sambil berjalan menjawab, "Aku kembalikan ke sendang larangan." Suamiku bermaksud ingin membantu namun dicegah oleh Mas Joni. "Sudah, tidak usah, kamu jaga tenda saja." Suamiku pun tidak meneruskan langkahnya. Ia lalu duduk di dekat api unggun dan menyalakan kembali. Tiba-tiba hutan kembali ramai. Suamiku tidak mau kembali masuk tenda. Dia duduk di samping api unggun. Setengah jam kemudian Mas Joni kembali. Lebih banyak darah tampak di kaos dan mukanya. Dia berjalan langsung menuju laut membasuh badannya, melepas kaosnya dan berjalan ke arah tenda. Setelah berganti baju, ia duduk di samping suamiku. Suamiku bertanya pada Mas Joni, "Itu tadi apa, Mas?" Mas Joni menjawab, "Celeng. Celeng itu teritorial. Kamu tadi masuk ke teritorinya, jadi diincar. Celeng itu nokturnal, makanya keluarnya malam." Suamiku tidak puas dengan jawaban itu. "Celeng, kok bentukannya seperti itu, Mas?" "Yang benar," Mas Joni menjawab. "Kamu terlalu rasional buat mengerti hal-hal itu." Sampai saat ini, suamiku tidak mau mengaitkan celeng itu dengan mistis, namun ia pun tidak bisa jelaskan. Mereka duduk di pantai itu hingga matahari terbit. Selesai sarapan dan minum kopi, mereka pun berjalan pulang kembali ke pantai luar pulau. Kejadian saat mereka pulang inilah yang sangat horor buatku. Mereka tiba di pantai luar pulau jam 10:15. Nelayan yang mengantar mereka sudah menunggu di sana. Mereka pun bergegas naik dan berlayar kembali keluar dari pulau itu. Sesampainya di pantai, mereka bergegas memasukkan barang ke mobil. Suamiku lalu mengajak Mas Joni makan siang, lalu berbelanja ke sebuah pelelangan ikan. Suamiku membeli ikan tuna yang dilelang di situ. Karena seru berbelanja dan makan makanan laut di sekitar pantai, mereka baru keluar dari area pantai setengah 5 sore. Perjalanan keluar dari kawasan pantai melewati hutan alami yang sepi. Tidak banyak rumah penduduk ataupun mobil yang lewat di jalan itu. Karena saat itu musim penghujan, hujan turun dengan derasnya. Mobil tua suamiku waktu itu bermasalah dengan sistem pendinginnya. Terutama jika melalui tanjakan radiator mobilnya cepat sekali panas. Setelah 1 jam berkendara, tiba-tiba termometer menunjukkan kalau mesinnya overheating. Karena indikator panas mesin menunjukkan overheating, suamiku pun menepi di tengah hutan yang gelap jauh dari perkampungan. Saat itu suasana gelap dan hujan turun. Tidak terlalu deras tapi cukup membuat suhu di luar mobil cukup dingin. Buat yang pernah punya Zebra tahun 90-an, kata suami tempat radiatornya ada di bawah jok penumpang depan. Karena Mas Joni duduk di situ, jadi dia harus turun. Waktu itu suami tidak turun dan membuka jok dari dalam mobil. Dia selalu membawa air kemasan untuk cadangan. Dia membuka kap radiator dan mulai mengisi air. Mas Joni menunggu di samping mobil sambil menyalakan rokok. Sejenak berselang, dari belakang mobil ada kakek-kakek tua yang mendekat dan muncul di samping pintu penumpang. Sambil mengisi, dia mulai berbicara ke suami. "Mohon maaf, Mas," ujar kakek itu. "Sebentar nggih, Mbah," sahut suamiku. Setelah menutup kap radiator yang sudah diisi penuh, suamiku pun menengadah dan melihat kakek itu. Dia memakai baju batik dengan celana hitam.
Kakek itu tersenyum ramah pada suamiku. "Saya boleh numpang di depan tidak, Mas?" tanya kakek itu sopan. Suamiku pun kasihan melihat kakek dan berkata, "Simbah, mau kemana?" "Ke sana itu loh, Nak," sambil menunjuk ke arah yang suamiku tuju. Karena searah, suamiku menawarkan tumpangan. "Oh iya Mbah, silahkan," sambil berbalik membukakan pintu belakang saat kakek itu berjalan menuju pintu belakang. Mas Joni tiba-tiba masuk dan duduk di bangku penumpang dan menutup pintunya. "Sudah, tidak usah," teriaknya pada suamiku. "Ayo cepat berangkat." Suamiku pun kaget. "Apa sih Mas? Itu mbahnya, kasihan," bantah suamiku. "Sudah, ayo cepat berangkat," sahut Mas Joni lagi, sambil mengunci kembali pintu yang dibuka suamiku. Walaupun suamiku kasihan, tapi dia tidak mau bermasalah dengan Mas Joni. Dia starter mobilnya dan segera menjauh. Suamiku bingung. Dia melihat sendiri bagaimana Mas Joni membunuh seekor celeng, tersenyum dan berjalan sendiri menuju sendang larangan. Sedangkan sekarang Mas Joni terlihat panik sambil sesekali melihat spion. Suamiku pun melihat spion tengah. Ia melihat bayangan kakek itu menjauh di tengah hujan yang semakin deras. Hati nurani suamiku terusik. Dia pun bertanya dengan kesal ke Mas Joni, "Mbah itu kenapa tidak boleh ikut Mas? Kan kasihan." Mas Joni sesekali melihat spion dan gemetaran. "Nanti aku ceritakan setelah dekat kota," jawab Mas Joni. Dengan kesal karena hati nuraninya terusik, suamiku pun memacu mobilnya menembus hujan di tengah hutan. Setelah mereka sampai di dekat kota, suamiku kembali meminta jawaban. "Sudah Mas, ini sudah di kota." "Kenapa Mbah tadi itu tidak ditolong?" Mas Joni berkata dengan suara keras pada suamiku. "Coba pikir, masa ada mbah-mbah di tengah hutan marip-marip begitu? Kamu tadi tidak melihat hujan-hujan bajunya mbah itu tidak basah?" Suamiku pun terdiam. Suamiku bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat wajah kakek itu dengan jelas. Ia tersenyum dengan baju batik yang rapi. Mas Joni menjelaskan, "Itu tadi bapaknya yang aku bunuh di pulau. Dia mau ikut kita, mau balas dendam ke kamu, ke aku. Dia mau buat kita celaka. Kalau mbah-mbah itu ikut, kita tidak bisa keluar hutan atau ikut sama kita selamanya." Sebagai skeptis, suamiku tidak percaya kata-kata Mas Joni. Dia menggelengkan kepalanya. Mas Joni cukup bisa melihat ketidakpercayaan suamiku. Mas Joni kembali berkata, "Terserah, mau percaya apa tidak, aku tidak mau mengambil resiko." Mereka pun kembali malam itu menuju kontrakan dengan selamat. Setibanya di kontrakan, suamiku mendapati ikan tuna yang baru ia beli siangnya sudah berbau busuk. Setelah kejadian itu, Mas Joni tidak tampak lagi di kampus selama kurang lebih 2 minggu. Dan saat ia kembali, ia seakan tidak ingat kejadian apapun yang terjadi di pulau. Sekian cerita Pulau Drama, cerita pertama dariku. Aku tidak bisa menjelaskan dan menyimpulkan apakah kejadian yang dialami suamiku adalah fisik atau metafisik. Yang pasti, apa yang dia alami, aku yakin benar terjadi. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf kalau Mimin terlambat upload cerita. Ada sedikit kendala teknis. Meskipun terlambat, Mimin akan tetap membawakan cerita horor malam ini. Kali ini, cerita horor yang akan Mimin bawakan berjudul
dunia mereka. Dari akun Twitter emak @desiprayogo1. Tanpa berlama-lama, selamat menyimak dan semoga tidur teman-teman nyenyak. Mimpi indah, bangun dalam keadaan fresh, segar, bugar kembali. Salam horor. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011. Saat itu, Mas Wahyudi sedang LDR dengan istrinya karena harus bekerja di kota lain. Tapi Mas Wahyudi tetap pulang seminggu sekali setiap weekend. Tibalah hari di mana Mas Wahyudi pulang mengunjungi istrinya. Mas Wahyudi pergi ke kota tempat istrinya tinggal dengan menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, Mas Wahyudi sebenarnya sudah tidak merasa nyaman. Seperti dirinya dibuat seakan malas untuk pulang menemui istrinya. Sampai sekitar Karawang, Mas Wahyudi ini melewati jalanan yang masih baru dibuka, Jalan Tembus Kelari, Tanjung Pura. Mas Wahyudi berpikir mungkin karena masih baru dibuka, jadi jarang ada kendaraan yang lewat dan di sekelilingnya terdapat persawahan yang kemungkinan milik warga setempat. Panjang jalan itu sekitar 13 km. Di sepanjang jalanan itu sinyal di ponsel Mas Wahyudi kebetulan tidak bagus. Waktu melewati jalan, Mas Wahyudi merasa dipeluk oleh seseorang dari belakang dan saat itu sekitar jam 9 malam. Mas Wahyudi merasa seperti sedang membonceng seseorang di belakang jok motornya. Perasaan Mas Wahyudi saat itu menjadi tidak karuan. Dirinya iseng menengok ke spion sebelah kanan dan mendapati ada rambut yang berkibar-kibar di belakangnya. Seketika, punggung Mas Wahyudi menjadi dingin. Karena dirinya merasa tidak nyaman dipeluk oleh seseorang, entah siapa yang diboncengnya itu, Mas Wahyudi mencoba meraba ke arah perutnya, yang dia yakini seperti ada tangan yang melingkar. Rupanya benar. Ternyata memang itu sebuah tangan yang melingkar memeluk di bagian perutnya. Padahal saat itu Mas Wahyudi sedang menggunakan sarung tangan dan rompi, namun mengaku masih bisa merasakan kalau tangan yang memeluknya itu terasa dingin sekali, seperti es batu yang ditempeli ke tubuhnya, tapi empuk kalau es batu keras. Mas Wahyudi masih terus melanjutkan perjalanannya, sembari membaca-baca doa dalam hati. Berharap apa yang dialaminya saat itu segera berakhir. Tapi sayangnya nihil. Kejadian itu terus dia alami sampai dirinya melewati area Pondok Ungu yang ada patung elang membawa buah salak. Mas Wahyudi tidak yakin dimulai dari mana, tapi tahu-tahu kondisi jalanan waktu itu tiba-tiba semakin sepi. Seperti sepi yang tidak normal dan tidak wajar. Jalan raya dari Pondok Ungu ke Pulau Gadung tidak pernah sepi, dan saat itu juga belum larut malam. Bahkan Mas Wahyu sempat berhenti di sebuah pasar di daerah Pulau Gadung, tapi pasarnya terlihat sepi, dan waktu itu dia berniat menghubungi keluarganya untuk meminta doa, lantaran dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Tapi lagi-lagi, sinyalnya tidak ada. Mas Wahyudi sempat mengetok-ngetok pintu sebuah warung di pinggir jalan, semacam warung penjual rokok. Warungnya tutup, tapi Mas Wahyudi berharap di dalamnya masih ada orang. Akan tetapi dia sama sekali tidak melihat pergerakan orang satupun di sekitar situ. Dirinya juga ingat sekali kalau waktu itu lampu jalanan juga mati. Tapi tidak gelap total dan dirinya masih bisa melihat meski itu sudah larut malam. Sempat cemas dan berpikir ini pasti ada yang salah. Tapi dirinya tidak berpikir kalau ini akan menjadi pengalaman mistis dalam hidup Mas Wahyudi. Akhirnya Mas Wahyudi tetap memilih melanjutkan perjalanan di tengah-tengah jalanan yang masih dalam situasi sepi, sunyi, senyap. Alhamdulillahnya, ketika dirinya melewati area jalanan Cempaka Putih, di situ dirinya baru melihat perlahan-lahan ada pergerakan kehidupan di sana dan tidak lama kemudian ramai kembali. Kondisi kembali normal dan tampak banyak kendaraan yang berlalu lalang.
Dirinya baru menyadari bahwa perjalanannya kali itu tidak biasa ketika dirinya sudah tiba di rumah istrinya di Jakarta. Ternyata saat dirinya tiba itu masih pukul 9 malam. Padahal biasanya dia baru tiba itu paling tidak jam setengah 11 malam. Karena memang biasanya dia selalu mampir terlebih dahulu di warung untuk makan Indomie. Bahkan istrinya juga dibuat kaget olehnya. Yang anehnya, Mas Wahyudi sama sekali tidak menyadari kapan sosok perempuan yang diboncengnya itu turun dari motornya. Saking bingungnya melihat keanehan jalanan yang tiba-tiba sepi tidak wajar. Aneh, tapi nyata. Di situ Mas Wahyudi langsung menceritakan semua yang dialaminya malam itu kepada istri dan keluarganya. Kejadian kedua, Mas Wahyudi alami antara tahun 2013 atau 2014. Pokoknya saat itu dirinya sudah serumah dengan istrinya, tapi kerjanya tetap di lokasi kota yang berbeda. Kalau di kejadian pertama, waktu seakan tidak berjalan. Kalau kejadian kedua ini, waktu serasa berjalan cepat sekali. Karena sudah serumah dengan sang istri dan tempatnya masih di kota yang berbeda, membuat Mas Wahyudi harus pulang pergi dengan menempuh jarak 120 km per hari kerja. Mas Wahyudi masuk kerja jam 8 pagi dan pulang sekitar jam 5 sore. Waktu itu Mas Wahyudi sedikit pulang agak telat, sekitar jam 5:45, dan waktu itu di Bekasi, tempat kerja Mas Wahyudi lagi cukup macet. Akhirnya Mas Wahyudi memutuskan untuk mengambil jalur ke jalan lain. Jalanan ini sebenarnya sudah beberapa kali Mas Wahyudi lewati. Cuma karena jarang lewat situ, Mas Wahyudi tidak begitu hafal dengan rutenya. Seingat Mas Wahyudi, waktu itu sudah masuk surup. Langit juga sudah terlihat senja dan jalanan yang dilewatinya waktu itu jauh lebih gelap karena terdapat banyak rumpun bambu di daerah situ. Ketika dirinya melewati jalanan rumpun bambu itu, Mas Wahyudi melihat ada sebuah warung yang suasananya terlihat nyaman dan enak. Mas Wahyudi masih ingat betul bentuk warungnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan atapnya terbuat dari jerami. Terus bentuk bangunannya itu melebar ke samping, di depannya ada jendela besar yang terbuka. Lalu ada balai-balai bambu yang cukup besar di depan warung. Di tahun segitu, warung tersebut masih memakai lampu petromak. Bagi Mas Wahyudi, hal itu cukup aneh. Dirinya juga melihat ke arah meja di balik jendela itu terdapat banyak sekali macam jajan pasar zaman dahulu. Seperti kue cucur, kue lapis, buras, aneka gorengan, dadar gulung, kue talam, dan lain-lain. Cuma anehnya tidak ada penunggu warungnya. Dan Mas Wahyudi sungkan kalau harus mengambil jajannya tanpa bilang terlebih dahulu kepada pemilik warung, meski ujung-ujungnya tetap dibayar. Jadi Mas Wahyudi hanya duduk di balai-balai depan sambil bilang, "Permisi, beli." Cukup lama Mas Wahyudi menunggu sambil memainkan ponselnya yang lagi-lagi tidak ada sinyal. Tapi waktu itu Mas Wahyudi tidak menaruh rasa curiga sama sekali karena kondisinya masih sore. Dan saat dia melihat, ternyata masih pukul 5:50 sore. Mulai ada yang terasa aneh. Iya, waktu berjalan terasa lama sekali. Padahal seingatnya dia menunggu di warung itu sudah hampir 20 menit, tapi kondisinya masih surup saja. Biasanya surup kan cepat lewatnya, gumam Mas Wahyudi. Dikarenakan dirinya sudah mulai bosan dan segan mengambil makanan tanpa izin terlebih dahulu, Mas Wahyudi memutuskan untuk pergi dari warung itu dan melanjutkan kembali perjalanannya. Sepanjang perjalanan tidak ada yang aneh, karena memang saat itu dia tidak melewati jalanan umum dan hanya melintas di jalanan kampung. Menurutnya itu seperti wajar-wajar saja kalau jalanan tidak begitu ramai. Herannya Mas Wahyudi sama sekali tidak curiga padahal dia tidak berpapasan dengan orang satupun saat itu. Sampai akhirnya dia keluar dari jalanan kampung menuju ke jalan yang agak besar. Dirinya merasa, kok tumben tidak terdengar azan maghrib? Karena seharusnya waktu itu sudah mulai masuk waktu sholat maghrib.
dan dirinya merasa lingkungannya tidak familiar baginya. Harusnya dia paham betul dengan jalanan raya ini, sebab dia selalu melewati jalanan raya ini hampir setiap hari. Jalanan sama, tapi situasinya yang tidak sama. Terasa sekali asingnya. Mas Wahyudi sempat melihat manusia yang sesekali berpapasan dengannya. Meski begitu, suasananya tetap terlihat suram. Mungkin masih masuk waktu surup, jadi hawa-hawa khasnya masih terasa. Sekitar 5 km dari situ, Mas Wahyudi akhirnya menyeberang rel kereta api dan mulai memasuki jalan besar. Cerita dipercepat. Aslinya terasa lama sekali karena memang waktu surupnya berasa lama sekali. Sampai rasanya bahwa motor itu seperti malas dan tidak semangat. Akhirnya Mas Wahyudi memilih untuk menepi sebentar di pinggir jalan dan berniat menghubungi keluarganya yang ada di rumah. Itu firasatnya sudah tidak karuan. Saat itulah baru tersadar dari lamunan, kaget tahu-tahu suasana jadi gelap dan ramai sekali. Walau kendaraan yang berlalu lalang saat itu tidak ramai, akan tetapi sekitaran itu terdengar cukup bising sekali. Tiba-tiba malam turun begitu cepat. Dia merasa seperti waktu diputar maju. Harusnya perjalanan pulangku tidak lama. Dari jalur alternatif ke jalan raya saja tidak makan waktu setengah jam. Gumam Mas Wahyudi. Dirinya sempat syok dan bengong. Kalau bisa dianalogikan dari suasana remang-remang surup ke gelap malam tadi, waktunya tidak sampai 10 detik. Makanya Mas Wahyudi sampai syok dan bengong sebengong-bengongnya. Dia tidak merasa takut, cuma kaget saja. Mas Wahyudi langsung mengambil ponselnya melihat sudah ada sinyal. Dari situ dia kaget karena terdapat banyak sekali miss call dari keluarganya yang di rumah, dan epiknya saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas Wahyudi langsung mencoba menghubungi ke nomor mamanya, dan begitu diangkat dirinya langsung diomel-omelin oleh mamanya. Mas Wahyudi hanya terdiam karena masih syok dengan apa yang dia alami barusan. Terus Mas Wahyudi bilang ke mamanya, "Mah, yang waktu itu kejadian lagi. Ini aku baru balik ke dunia manusia." Dan dari situ mamanya Mas Wahyudi menjadi terdiam. Akhirnya Mas Wahyudi tiba di rumahnya sekitar pukul 12 malam. Terlihat mama dan istrinya tidak banyak berkomentar terkait apa yang terjadi kepadanya waktu itu. Mas Wahyudi langsung mandi, lantas beristirahat. Keesokan harinya, dia baru menceritakan semua kejadiannya kepada keluarganya. Mamanya pun berkata, "Beruntung kamu tidak jadi ambil makanan di warung itu. Kalau terlanjur makan makanan itu, bisa jadi kamu tidak akan pulang." Begitu kata-kata mamanya Mas Wahyudi. Mas Wahyudi hanya terdiam sambil mengingat-ingat kejadian yang baru dialaminya tadi malam. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Mimin Spesial Horor yang siap membacakan cerita horor buat kalian semua. Tapi sebelumnya, doa baik semoga selalu dilimpahkan buat teman-teman semua dimanapun berada di Indonesia maupun teman-teman di negara lain. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @diditgalaraka berjudul Selendang Putih, yang bercerita tentang perjalanan horor ojek online dan wanita berselendang putih. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian berani. Aku ingin bercerita tentang pengalaman mistisku sekitar beberapa tahun lalu.
waktu dimana lagi rame-ramenya ojek online. Pengalaman ini tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Pasalnya aku tidak percaya-percaya amat sama yang begituan. Awalnya. Sekali lagi aku tegasin di sini, awalnya aku tidak percaya. Tapi setelah ngalami sendiri, aku punya kesimpulan sendiri. Kalau mereka yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Bisa jadi mereka hadir dan memperhatikan kita dari kegelapan. Seram sekali kan? Itu salah satu alasanku keluar sebagai driver ojol. Kejadian itu bermula ketika aku kena PHK dari salah satu pabrik di kawasan industri di daerah Bandung. Aku yang bingung mencari kerja entah kemana dan tergiur sama uang penghasilan ojek online yang waktu itu besar sekali. Akhirnya aku beralih menjadi seorang driver. Dan benar saja, di awal-awal aku menjadi driver ojol, penghasilannya benar-benar membuatku terheran. Masa iya? Sebulan aku bisa ganti HP. Bahkan sisanya itu bisa aku tabung dan dipakai buat jajan. Itu pun masih ada lebihnya. Dirasa-rasa insentifku waktu itu ngalahin gaji di tempat kerja sebelumnya. Bayangin saja, 2 kali lipat. Kerja cuma antar jemput, kerja dari pagi sampai sore saja. Biasa, namanya juga manusia. Seperti tidak ada kata puas dalam menerima nikmat, keperluan otomatis bertambah. Aku yang ngitung-ngitung perkiraan penghasilan kalau aku tambah jam operasi ngojek, jadi punya semangat lebih. Setelah tahu kalau aku kerja sampai malam minimal jam 11 atau jam 12 malam, aku bakal dapat 2 kali lipat dari insentifku sebelumnya, yang mana 4 kali lipatnya gaji di pabrik. Menggiurkan. Tapi sayangnya itu malah jadi bumerang buatku. Sebelumnya memang kejadian-kejadian mistis itu tidak ada dalam perkiraan. Sama sekali tidak ada. Tapi setelah kejadian, aku jadi punya pandangan yang berbeda. Setelah beberapa lama menimbang keputusan buat nambah jam operasi, akhirnya aku memutuskan buat mengambil langkah di malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena waktu itu aku punya incaran nunggui para jemaah pengajian di salah satu masjid dengan penceramah terkenal sekota Bandung. Pengajian itu rutin, jadi setiap malam Jumat aku bakal mangkal di daerah sana. Siapa tahu memang ada yang nyantol. Beberapa jam sebelumnya sesuai perhitungan, aku dapat penumpang banyak. Rata-rata tidak jauh, tapi insentif yang aku dapat lumayan. Terakhir sebelum menutup jam operasi, aku mangkal di samping sebuah kampus di jalan besar yang jadi akses masuk ke lokasi masjid. Lagi asik-asiknya mangkal, sambil menunggu orderan. Agak jauh di depan, di dekat pohon gede, ada cewek cantik yang kelihatannya kebingungan. Tampilannya seperti mahasiswa. Rambutnya panjang diurai, tas gendong, kemeja kotak-kotak, dan kaos. Di lehernya ada selendang warna putih yang sengaja dililit. Pikirku, memang kawasan itu kawasan dingin. Jadi wajar kalau itu cewek nyelindangin selendangnya di leher. Tapi kenapa tidak pakai jaket saja? Mungkin dia tidak punya. Tidak pikir lama, aku beranjak dari motor terus nyamperin cewek itu. "Teh, nyari apa ya?" tegurku. Ini Kang, saya nyari angkot." "Loh, kok angkot? Angkot jam segini mana ada yang lewat teh?" "Emang rumah teteh di mana?" "Di daerah Padalarang Kang." "Gila, jauh bener. Jarak dari daerah itu sekitar 20 km ke Padalarang." "Saya minta antar Kang saja gimana?" tanya si cewek terburu-buru. Tapi sebelum aku menyanggupi, tiba-tiba HP-ku bergetar. Aku lihat ternyata ada notifikasi dari penumpang yang nyantol ke akunku. Keputusan harus cepat-cepat aku ambil. Dan setelah pikir-pikir, aku lebih memilih ambil orderan daripada menyanggupi permintaan cewek itu.
Bukannya apa-apa, aku bukannya tidak kasihan, tapi orderan sudah keburu masuk. Dan kalau aku batalin secara sepihak, aku bakal kena tegur dari perusahaan. Dan citraku sebagai driver ojol bakal menurun drastis. Aku tidak mau hal itu terjadi. Terpaksa aku minta maaf sama si cewek. Dan dia memaklumi meski aku lihat dari ekspresi wajahnya, dia sangat kecewa. Karena ngerasa tidak enak, aku minta dia buat cari tumpangan lain. Aku kembali ke motor. Di samping perasaan bersalah, aku juga senang dapat orderan. Penghasilanku sudah lumayan, tapi aku bakal jadikan insentif dari orderan terakhir ini sebagai bonus harian. Sampai di depan motor, aku dapat teguran dari penjual kue tahu pinggir jalan. Katanya, kenapa aku ninggalin motor dan milih buat ngobrol sama pohon? Hah? Saya ngobrol sama mahasiswa kampus sini, Pak. Masa iya saya segila itu? Jawabku. Dari jauh, aku melihat cewek itu sudah tidak ada. Dan aku baru tersadar kalau aku tadi ngobrol sama dia agak terhalang sama pohon. Pantas saja si bapak menyangkaku ngobrol sama pohon. Padahal aku habis ngobrol sama wanita cantik, aku pun berlalu. Motor melaju lewat di depan pohon tempatku menemukan si cewek tadi. Ternyata dia memang sudah tidak ada. Mungkin dia sudah dapat tumpangan lain. Syukurlah. Sampailah aku di dekat masjid. Aku dapat penumpang cowok berpenampilan rapi, pakai baju koko dan peci haji. Namanya sebut saja Kang Randy. Setelah aku melihat tujuannya, kebetulan tujuannya ke Padalarang. Seketika aku ingat sama cewek tadi. Semoga saja bisa ketemu. Siapa tahu dia masih jomblo. Aku minta Kang Randy buat cepat-cepat naik. Aku tidak mau ketinggalan momen. Setelah semuanya siap, aku segera tancap gas. Sampai di tempat tujuan dan berpamitan ke Kang Randy. Aku lanjut jalan. Bukannya pulang sesuai niat sebelumnya, aku jalan-jalan buat nemui si cewek yang aku temukan tadi. Kalau beruntung, berarti kita berdua jodoh. Jalanan menurun tajam. Dengan hati-hati, aku jagain keseimbangan motor supaya tidak jatuh. Jalanan sepi, kiri kanan cuma perkebunan warga dan beberapa rumah saja. Berjalan agak jauh. Di depanku, kulihat ada bendera kuning. Tidak ada rasa merinding sedikit pun di benakku pas lewat di depannya. Malah aku risih sekali karena orang-orang di depan rumah pada ngelihatinku sinis banget. Tidak ada kecurigaan sedikit pun, aku terus jalan. Di ujung pertigaan yang sudah sepi, mataku menangkap sesuatu. Di sana, aku melihat cewek itu lagi. Dia berdiri lagi-lagi seperti kebingungan. Pucuk dicinta ulam tiba. Aku mempercepat laju motor sampai ke depan dia. "Teh," sapaku. Kang, kenapa ada di sini? Masih bingung saja kelihatannya." "Iya, tadi saya diturunin di sini, padahal rumah saya sudah dekat." Cewek itu mengeluh. "Memang sebelah mana, Teh?" Cewek itu menunjuk ke arah kedatanganku tadi. Berarti memang sudah dekat. Tidak pakai lama, aku langsung menawarkan tumpangan buat dia. Dia pun naik. Di perjalanan, aku berusaha mencairkan suasana. Kita kenalan, namanya Hani. Dia memang kuliah di kampus gede itu, orangnya ramah sekali. Nomor HP-nya juga sudah aku dapatkan dengan mudah. Tinggal cari cara bagaimana buat ngedapetin hatinya. Di dekat rumah orang meninggal yang barusan aku lewati, Hani minta berhenti. Dia bilang kalau itu rumahnya. "Aduh, Teh, siapa yang meninggal? Maaf ya, turut berduka cita." Hani cuma jawab pakai senyuman. Aku menaruh helm di spion berniat buat masuk rumah sekadar buat berbelasungkawa. Tapi ketika aku turun dari motor, Hani sudah tidak ada.
Yang ada di pikiranku dia sudah masuk duluan ke rumah. Orang-orang di luar rumah itu tetap melihatku secara sinis. Aku yang tidak enak cuma bisa senyum dan menunduk. "Siapa kamu?" tegur seorang berkumis baplang di pintu masuk. "Saya temannya Hani, Pak," jawabku sungkan. "Mau apa kamu kesini?" "Saya cuma mau pamitan sama Hani, Pak. Tadi waktu turun dari motor, saya tidak sempat pamitan," jawabku sekenanya. Jiper duluan lihat kumisnya yang tebal banget seperti Pak Raden. Bapak itu malah terheran melihatku. "Di motor, kamu ketemu Hani?" tanyanya. Orang-orang di luar rumah seketika pada beranjak menatap makin sinis ke arahku. Iya Pak, memang. Haninya kemana ya Pak? Aku sudah risih sekali dilihatin banyak orang. Seketika si bapak mengajakku ke dalam rumah. Satu jenazah masih terbaring di sana. Bapak itu membuka kain samping yang menutupi wajah si jenazah. Dan setelah aku lihat seksama, ternyata itu Hani. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Sangkaan pertama aku menyangka kalau Hani punya kembaran. Tapi setelah beberapa orang meyakinkan Hani benar-benar tidak punya kembaran. Terus, siapa yang tadi naik di motorku dari pertigaan? Singkat cerita, aku pamit. Naik motor langsung ngebut mengejar waktu. Pikiranku sudah tidak karuan. Aku sudah mengantarkan, bahkan minta nomor hantu. Sial, sial. Di perjalanan, masih di jalan yang sepi, sesuatu menggangguku. Ada kibasan dari kain yang menyentuh-nyentuh ke wajah. Aku lihat, itu ternyata selendang putih yang dipakai Hani. Bentuknya sudah tidak karuan, sudah robek, dan banyak darah berceceran. Selendang itu tidak menggantung di pundakku, tapi seperti ada orang yang numpang. Terus ujung selendangnya terbang ke arahku. "Kamu tahu kan maksudnya?" Aku lihat dari spion, ternyata memang sudah ada penumpang lain yang naik di motorku. Wajahnya sudah pucat, penuh darah, rambutnya acak-acakan, sama selendang yang sengaja diarahkan ke wajahku. Itu Hani. Iya, jelas itu Hani. Spontan aku teriak sejadi-jadinya. Sampai di jalan gede, aku melihat selendang putih itu sudah tidak mengganggu. Dan aku pastikan kalau Hani juga sudah tidak ada. Dalam keadaan ngos-ngosan, aku disamperi sama pemuda-pemuda setempat yang lagi nongkrong. Mereka pada nanyain alasan kenapa aku seperti dikejar hantu. Setelah aku bercerita, mereka memang setuju. Kalau dari arah jalan sepi tadi aku datang, memang terkenal angker. Apalagi di atas jam 9 malam, sudah banyak korban juga yang berjatuhan di sana sampai ada yang meninggal juga. Bahkan mereka yakin kalau di sana tidak ada rumah sama sekali dan mereka nantangku buat datang di siang hari dan ngecek lagi lokasinya. Otomatis aku percaya, dan itu berarti rumah-rumah yang aku lihat pun sebenarnya tidak ada, termasuk rumah Hani. "Untung Kang, Akang mah selamat," kata salah seorang dari pemuda-pemuda itu. Aku bersyukur aku selamat. Tapi yang masih janggal, apa Kang Randy juga termasuk hantu? Pertanyaan itu tidak lama akhirnya terjawab. Kang Randy menelponku. Aku mengangkat dan katanya dia menelpon beberapa kali, tapi tidak aku angkat. Padahal aku yakin sekali kalau dia baru nelpon sekali. Aku pun coba tanya ke salah seorang pemuda apa ada yang kenal Kang Randy atau tidak. Nyatanya salah satu pemuda itu ada yang kenal. Kang Randy itu manusia. Dia bukanlah hantu seperti apa yang sudah aku pikirkan. Setelah tahu jawaban itu, aku pun bercerita apa adanya ke Kang Randy. Dia pun ternyata kaget.
Soalnya dia nelponku buat ngewanti-wanti tidak lewat jalan angker itu. Tapi sudah terlanjur. Sebelum telepon ditutup, Kang Randy bilang, "Kang, tadi pacarnya datang ke saya. Dia marah-marah ke saya. Katanya dia tidak dikasih tumpangan buat pulang." Aku kaget dan aku memastikan. "Ciri-cirinya kayak gimana, Kang?" "Pakai selendang putih," jawabnya.